Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, kali ini saya mau mereview tentang satu barang yang baru aja saya beli. Tarat, ini adalah mixer Miyako. Jadi cuma hand mixernya aja. Kenapa saya beli hand mixer? Karena mixer saya yang kemarin rusak. Saya tuh sebenarnya udah berapa kali beli mixer Miyako ya. Kalau nggak salah tuh udah 5 kali kayaknya. Kayak tiap tahun tuh saya beli terus. Nggak tahu mungkin perawatan saya yang kurang atau mungkin memang karena terlalu capek mixernya ya. Karena sehari itu biasanya bisa dipakai sampai 5 kali gitu. Apalagi kalau waktu lebaran gitu biasanya sehari itu bisa udah nggak kehitung lah ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan dia tiap tahun itu pasti rusak. Kalau kemarin sih rusak gara-gara ini ya, karena colokannya tuh nggak bener, jadi mixernya tuh kadang mati tiba-tiba, nyala lagi, mati tiba-tiba gitu, jadi konslet. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, tapi wajar sih ya sebenarnya kalau mixer sering dipakai. Ini sambil buka ya, kalau mixer sering dipakai itu sebenarnya wajar. Ih, kok kelihatan kalau mix semua ada. Mixer nanti di stiker nggak? Nggak boleh nanti kayak nanti kalau mixer sering dipakai sebenarnya wajar aja sih ya, dia itu rusak. Cuma ini saya beli di officialnya langsung, di official Miyako-nya langsung. Ini tuh nggak di ini ya, wrappingnya itu satu lapis doang, nggak tahu ya apa saya harus menambahkan bubble lagi ya, bubble wrap ya. Saya nggak tahu apakah harus menambahkan pilihan bubble wrap apa enggak, soalnya pada saat checkout itu di bagian keranjang itu nggak ada plus bubble gitu kan, biasanya ada yang plus bubble. Ini cuma satu biji doang ya, saya nggak tahu ini aman atau enggak. Nanti kita lihat apakah dia berfungsi dengan baik. Ini satu beneran nih, satu nih tuh, satu ya tuh, satu ya tuh, satu. Ini jadi Miyako. Kenapa beli? Karena sudah rusak. Dan kenapa saya masih setia dengan Miyako ini? Kenapa saya selalu membeli Miyako ini? Karena menurut saya mixer sebenarnya itu dia lumayan tangguh ya, lumayan tangguh. Kemudian dia juga untuk kecepatannya itu sebenarnya dia lebih cepat dibandingkan mixer yang lain kalau menurut saya ya. Kayak misalnya mixer Cosmos ataupun Maspion gitu, dia itu lebih cepat yang Miyako ini untuk perputarannya. Jadi kalau dia mixer kayak whipped cream atau kayak telur gitu, dia lebih cepat naiknya gitu, lebih cepat kentalnya. Ini kita buka dulu ya. Jadi kalaupun rusak sebenarnya dia itu gampang untuk diperbaiki karena tukang servisnya itu ini ya pada pinter-pinter. Kalau Miyako tuh dia spare partnya gampang dicari di mana-mana, jadi gampang untuk diperbaiki gitu. Biaya servisnya pun jadinya nggak begitu nihil ya. Agak susah ya guys ini bukanya, dicutik bentar ya guys. Ini tuh sebenarnya harusnya dibuka gini loh guys, tapi dia tuh mendelep is apa namanya, jelop. Apa deh itu namanya. Jadi begini bentuknya di dalam seperti ini ya. Tuh. Masih dapat 2 pengocok. Ini pengocoknya. Dan enaknya mixer Miyako itu dia sama terus ya. Isiannya tuh dia sama terus tuh. Mixernya masih begini. Oh, ininya berubah ya? Oh, bukan. Kalau ini loh. Kok ini nggak ada itunya? Kok dua-duanya begini? Yang bener aja loh. Oh, ini mixer, hand mixer ya. Jadi makanya yang bagian ininya nggak ada yang buat muter, right? Kalau yang di stand mixer kan dia harus ada yang putih-putih. Tapi nggak tahu apakah begitu. Oh iya bener. Kalau di fotonya sih begitu ya. Nggak ada yang buat muternya gitu loh. Bagian ininya tuh nggak ada bagian muter. Alright. Apakah ini bisa dipasang di stand mixer? Kalau nggak bisa dipasang sih nangis saya ya. Nangisnya ada buku petunjuknya ya tuh, mixer tipe HM60 620. Ini pakai bahasa Indonesia, jadi gampang deh. Ada ininya juga loh, ada resep kuenya tuh.
Tuh, cakep. Ada 3 resep kue, ada 3. Ada bolu mocha, bolu coklat, bolu bluder tape. Cakep. Di dalamnya sekarang tapi dalamnya bisa, ini bisa untuk stand mixer ini. Soalnya ini sama deh. Ini tadi nutupnya gimana? Ini bisa deh untuk stand mixer, tapi nutupnya gimana tadi ya? Harus ditutup ya? Saya bingung. Saya paling suka deh kalau beli mixer baru. Kenapa juga saya beli ini? Karena dia harganya tuh ekonomis banget ya. Kalau untuk mie aku tuh harganya ekonomis banget, jadi saya suka. Mixer saya yang udah rusak-rusak itu tidak pernah saya buang, saya servis. Jadi pada saat puasa itu kan kalau lagi banyak pesanan gitu tuh dia bisa bebarengan gitu, bisa dipakai bareng gitu. Jadi tiap rusak saya beli gitu aja terus ya. Kita coba ya. Ayo teman-teman bisa lihat deh, ini tuh sederhana banget ya, nggak ada turboan sebenarnya. Ini bukan turbo, ini untuk ngeluarin apanya nih namanya, ya, pengocoknya ini loh, pengocoknya ini. Jadi ini makainya tuh gampang banget, tinggal gini. Ini bagian yang ada geriginya juga dia ada tuh. Tapi kalau hand mixer dia nggak dikasih yang ada geriginya, pinter ya. Tapi kan saya masih punya ininya, jadi tenang aja. Ini buat ngeluarin. Tuh, ini buat ngeluarin, bukan buat turbo. Tuh, cakep. Kalau mixer baru tuh emangnya masih kesep. Terus ini nanti dia ada 5 kecepatan ya. Kagak ada tulisannya 5, tapi 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau yang 5 cepet banget. Saya suka pakai yang 5 karena dia cepet ya untuk memixer. Terus kita akan coba apakah dia masih nyala apa enggak ya. Ini saya beli di official langsung ya, jadi insya Allah barangnya ori. Ntar dulu, aku isi dulu nih. Ntar dulu Pak. Jadi kalau masang ini tuh jangan pas kondisi tercolok, takutnya kalau dia error terus muter enggak. Dah. Ya, sudah, tolong dicabut, terima kasih. Sebenarnya ini tuh perputarannya cepet banget, saya suka. Tapi emang kalau kekurangannya itu adalah dia agak bising. Suaranya tuh yang kenceng banget gitu deh, pokoknya kenceng banget lah suaranya dia tuh. Ini ya agak berisik gitu ya. Tapi bagus, mixernya bagus. Ini bisa dipasang ke mixer hand mixer. Nyobain dulu dong. Bisa. Soalnya kotor banget, mau tak angkat. Ini bisa dipasang ke hand mixer ya, saya udah coba. Jadi kalau hand mixer ini bisa dipasang di stand mixer ya. Jadi ini sudah saya coba, bisa dipasang ya. Ini dia ada ininya, pengaitnya di sini sama ya. Nih, ini jadi bisa masuk ke stand mixer. Saya sudah coba. Jadi teman-teman kalau misalnya stand mixernya itu rusak, nggak usah teman-teman beli satu gitu ya, nggak usah beli satu stand mixer gitu. Teman-teman bisa beli hand mixernya aja, lebih murah kan, jatuhnya lebih murah daripada yang stand mixer kan. Terus kalau untuk ininya memang dia dapatnya yang khusus stand mixer, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman masih punya yang ininya stand mixer bisa dipakai, jadi bisa lebih irit seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya mau ngecek, kalau misalnya teman-teman belum punya yang hand mixer, teman-teman boleh beli yang hand mixer dulu ya, beli dulu yang hand mixer sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya. Kalau saya rekomendasikan sih belinya Miyako aja. Kenapa? Karena dia ini pertama dia murah ya, harganya terjangkau. Kedua dia kecepatannya tinggi ya, kecepatannya itu benar-benar tinggi ya. Jadi kalau yang di 5 itu benar-benar cepat. Jadi kalau teman-teman ngocok telur ataupun ngocok whipped cream gitu ya, krim atau buttercream gitu, dia tuh lebih cepat ngembangnya daripada kalau teman-teman pakai mixer yang lainnya yang kayak lainnya gitu lah, yang setaranya dengan dia ya. Kemudian desainnya juga lumayan ini ya, lumayan cakep ya.
Kemudian juga dia itu modelnya nggak ganti-ganti. Jadi ini adalah suatu kelebihan kalau saya bilang ya. Jadi bukan kekurangan. Karena modelnya nggak ganti-ganti, mungkin ada model-model lain. Tapi kalau model ini itu kayak model abadi gitu loh. Dia tuh ada terus. Jadi kalau misalnya stand mixernya teman-teman itu rusak, teman-teman tinggal beli hand mixernya aja. Jadi dia bisa dipakai terus ya. Jadi keuntungannya itu karena ada kan yang mixer itu tiap ininya ganti, tiap ngeluarin baru dia ganti, mixer lamanya udah nggak keluar lagi gitu. Akhirnya pas teman-teman misalnya punya stand mixer ini rusak, kemudian mau beli hand mixernya aja udah nggak ada gitu kan. Tapi kalau ini stand mixernya teman-teman rusak, teman-teman bisa beli hand mixernya. Karena ini bener-bener abadi banget, selalu ada gitu ya. Jadi cakep banget. Kemudian juga untuk reparasinya, kalaupun dia rusak, dia termasuk yang gampang. Termasuk yang gampang untuk di servis ya, dan untuk biaya servisnya juga terbilang lebih ekonomis ya. Kalau di tempat daerah seperti saya itu ya, kalau benerin mixer yang mahal-mahal itu nggak mau, karena soalnya saya punya satu mixer yang lumayan harganya ya, bukan Philips, di atas lagi gitu. Dia nggak bisa benerin. Alasannya karena skrupnya nggak bisa dibuka. Mungkin dia nggak punya spare partnya ya. Salah saya juga kenapa saya belinya yang mahal-mahal gitu ya. Jadi saya akhirnya kembali ke Miyako lagi seperti itu. Semoga informasi dari saya, sharing dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi pusing nih mau beli mixer apa gitu ya. Boleh teman-teman nyoba Miyako, boleh dicek di keranjang saya untuk yang hand mixer berapa, untuk yang stand mixer berapa. Harganya kalau dibandingkan dengan mixer-mixer dengan sebayanya dia itu, dia termasuk yang ekonomis ya. Silakan teman-teman kalau mau boleh langsung check out di keranjang saya. Semoga review kali ini bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.